warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Dwi Kurniawan. Di sini saya akan membahas tentang larangan suap dan korupsi dalam Islam untuk memenuhi UTS mata kuliah Hadis Ahkam. Yang saya hormati Bapak Dr. Mujri Sidiki MA. Di sini saya akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian suap, rishwah, dan korupsi dalam pandangan Islam. Yang kedua, bagaimana bunyi dan makna hadis tentang larangan suap menurut hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, apa relevansi hadis tersebut fenomena korupsi di masa kini? Yang keempat, apa hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari larangan suap dan korupsi dalam Islam? Islam menempatkan kejujuran dan amanah sebagai nilai pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, praktik suap dan korupsi kerap merusak moral dan keadilan. Suap atau rishwah dianggap dosa besar karena mengandung pengkhianatan, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan. Islam menolak segala bentuk melaknat pemberi serta penerima suap sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Abu Daud yang menjadi dasar penting dalam menjaga integritas dan kejujuran umat. Nah, di sini ada pengertian suap dan korupsi dalam Islam. Suap atau rishwah, secara bahasa, rishwah berarti sesuatu yang diberikan kepada orang lain agar condong kepada pemberi dalam urusan yang batil. Menurut istilah, rishwah adalah pemberi kepada seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memperoleh hak yang bukan haknya atau menolak kewajiban yang seharusnya ia jalankan. Kalau korupsi itu berasal dari kata corruption yang berarti kebusukan atau kebejatan. Dalam Islam, korupsi termasuk kategori gulul, yaitu pengkhianatan terhadap amanah publik atau penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 161, dan tidak mungkin seseorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dia khianatinya itu. Kemudian setiap orang yang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizulimi. Hadis larangan suap dan korupsi itu terdapat dalam Abu Dawud nomor 3580. Allah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Di sini jelas suap terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ar-rashi, adalah orang yang memberi suap. Al-murtashi adalah orang yang menerima suap. Ar-raisi, sebagian riwayat disebutkan ar-raisi itu perantara suap yang juga mendapat laknat. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah melaknat kedua pihak, baik pemberi maupun penerima suap, karena keduanya sama-sama bekerja sama dalam perbuatan dosa dan kezuliman. Makna laknat. Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Ia menunjukkan bahwa dosa suap termasuk dosa besar yang tidak hanya merugikan individu, tapi juga menghancurkan tatanan sosial dan keadilan masyarakat. Dalil yang mendukung antara lain Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Dalil mendukung selanjutnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban dan khalaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keriduan Tuhannya. Tapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu pada suatu kaum
karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan menolong tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Dampak buruk dari perbuatan suap dan korupsi itu ada 4. Yang pertama itu bisa merusak keadilan dan hukum. Yang kedua itu menimbulkan kemurkaan Allah. Yang ketiga itu menghancurkan moral masyarakat. Dan yang keempat itu menghambat kemajuan bangsa. Hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil ada 5. Yang pertama itu Islam menegakkan nilai amanah, kejujuran, dan keadilan. Suap dan korupsi termasuk dosa besar yang mengundang laknat Allah. Yang selanjutnya, masyarakat harus menolak budaya suap sekecil apapun bentuknya. Yang selanjutnya, pemimpin dan pejabat publik wajib menjaga amanah dan integritas. Yang kelima, rezeki halal yang membawa keberkahan, sedangkan harta haram membawa kehancuran. Kesimpulannya itu, hadis riwayat Abu Dawud tentang larangan suap pemberian pesan moral yang sangat kuat bagi umat Islam untuk menjauhi segala bentuk suap dan korupsi. Islam mengajarkan agar setiap urusan diselesaikan dengan kejujuran dan keadilan, bukan dengan uang atau pengaruh. Suap dan korupsi bukan hanya merusak individu, tetapi juga menghancurkan bangsa dan mengundang murka Allah. Karena itu, umat Islam harus berkomitmen menegakkan amanah, menolak suap, dan menjadi bagian dari solusi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang bermanfaat. Sarannya itu, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran sejak dini. Selain itu, setiap individu harus berani menolak suap dan melakukan praktik korupsi sebagai bentuk jihad moral untuk menegakkan keadilan dan kejujuran di muka bumi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.